الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الآمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى أدام نفع به وبعلومه وبعلوم عباد الله الصالحين رضي الله عنكم إلى أن قال wanisabul bakar. Ya, kita masih pada pembahasan zakat hewan ternak. Ya. Jadi zakat hewan ternak ini patokannya dua. Ada nisab, ada nisab, ada haul. Ya, nisab sama haul. Ada haul ya. Nisab itu batasan jumlahnya. Kalau haul lewat 1 tahun ya. Jadi nisab batasan jumlahnya, nisab adalah haul adalah lewat 1 tahun atau waktunya. Ya, berarti kalau ada dia punya harta ya, udah nyampe nisab nih. Terus 1 tahun kelewat nggak dibayar. Dia baru ingat pada tahun kedua. Jadi bayarnya gimana tuh? Double. Zakat yang tahun kemarin belum kebayar dan juga plus zakat tahun ini dia harus bayar. Ya, jadi hitungan waktunya adalah lewat 1 tahun. Ya. Tapi kalau tahun yang lewat itu sudah mencapai batas nisabnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan zakat hewan ternak sapi. Ya, ingat, hewan yang diternak, bukan hewan yang dipelihara, bukan hewan yang cuma dikandangin, bukan, tapi diternak.
zakat sapi. Ya. Sampai mana nisabnya zakat sapi ini dikeluarkan? Yaitu ketika nisabul baqari thalathuna wa fiha tabi'un ibnu sanatin aw tabi'atun kadzalik. Sapi itu mulai, ini jumlahnya di sini ya. Bukan jumlah apa, nisabnya. Ini zakatnya. Sapi itu dimulai dari jumlah 30 sapi. 30 sampai ketemu 39. Apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah tabi, satu tabi. Apa satu tabi? Satu tabi adalah anak sapi umur 1 tahun. Ya, anak sapi umur 1 tahun. Sapi 1 tahun. Tiga 30 sampai 39 itu kenanya satu. Berarti kalau 35, 36, 37, nah ya itu masih satu. Terus wa fi arba'ina musinnatun. Kalau sudah nyampe 40 itu beda lagi. 40 sampai wahia malaha sanatan. Sampai pada 59. Apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah satu musinnah. Musinnah anak sapi umur 2 tahun. Sapi 2 tahun. Udah cuma 2 doang. Tinggal kita lipat. Ya. Berarti kalau kelipatan 30 keluarin satu tabi. Kalau kelipatan 40 dikeluarin satu musinnah. Sekarang kita contohkan 40 ya. Sekarang kalau 60 berarti yang dikeluarin dua tabi. Bener ente. Ya. Biar biasain ngomongnya. Jadi 2 tabi berarti 2 sapi umur 1 tahun. Kenapa? Karena kelipatan 30. Kalau 90 dapat berapa? 3 tabi. Kalau 80 kalau 120 berapa tuh? 4. Hah? Bisa nah, bisa 4 apa? Bukan, bisa 4 tabi atau 3 musinnah. Ya. Apa tadi? 4 tabi 3 musinnah. Atau 3 musinnah. Jadi kalau sapi cuman ini aja hitungannya, tinggal dilipatkan. Berarti kalau belum sampai kelipatannya, paham nggak? Ya, misalkan 70 berapa? 75. Panahnya berapa? 2 tabi. Ya. Kalau 75 2 tabi.
Berarti berapa tuh? 30 sama 30 ya? Nah, sisanya 15. 15-nya belum kena apa-apa. Ya, kenapa? Karena belum menyentuh pada angka-angka yang kelipatan. Oh, cukai sih. Kalau ya 150 dapatnya berapa? 150 bisa tuh nggak masuk ke 3 musinas. Coba 120 aja dapat 4 tabi. 5? Ya. Tinggal dihitung aja hitungannya. Kenapa? Karena ini nyarinya sapi umur 1 tahun atau sapi umur 2. Kalau tidak ketemu 1 tahun, cari yang 2 tahun. Berarti kalau adanya yang 2 tahun, hitungannya berubah nanti 40. Ya, kalau adanya yang 1 tahun berarti hitungannya 30. Paham ya? Itu kalau sapi. Jadi sapi 30 sampai 40 saja. Ya, kelipatannya tinggal dilihat ya, tinggal dipecah kelipatan 30 atau 40. Selesai, di sini sapi. Sekarang kambing. Sini aja bawah. Kalau kambing wanisabul ganam arba'una wa fiha syatun wa fi mi'atin wahida wa isrina syatani wa fi mi'ataini wa wahidatin Talasu syahin wa fi arba'i mi'atin arba'u syahin thumma fi kulli mi'atin syatun. Nah, jadi kalau kambing lebih banyak. Kambing mulai dari angka 40. Kambing. Zakat kambing. Jadi kalau orang punya usaha sate kambing nggak cocok ternak kambing. Ya nggak bisa zakat nanti. Nisab zakat. Mulai dari 40 kambing sampai 59. Bukan. Ini lain kambing, bukan sapi. Arba'una wa fiha syatun wa fi mi'atin wa ihda wa isrina. 121. 121. Berarti di sini sampai 120. 40 sampai 120 keluarin 1 kambing. Ya, keluarin 1 kambing. Ukurannya sama kayak kemarin ontak. Kambing kacang sama kambing apa? Kambing kacang sama Satu lagi kambing apa? Kambing apa? Kambing domba. Kalau kambing kacang umur 2. Kambing Jawa. Ya, 2 tahun. Kalau kambing domba umur umur 1 tahun. Ya. Lomba kuring tuh Garut. Ini Ya. Paham sampai sini? Ya. 40 sampai 120. Mulai 121 ya. Wa fi mi'atin wahida wa isrina wa fi mi'ataini wa wahidatin 201. Kalau kambing rada banyak kan 201. Berarti di sini sampai 121 sampai 200 kenanya syatani 2 kambing. 2 kan? Kambingnya ini nih, terserah nih mau yang mana ya? Mau kambing Jawa atau kambing domba.
Kalau ya tadi kambing kacang 2 tahun, kambing domba 1 tahun. Kalau digabung ini satu kambing umurnya 4 tahun, tidak bisa. Ya, jadi harus sesuai dikeluarkan. Kalau 2 kambing ya 2 kambing, bukan umurnya, ya. Tapi umurnya itu adalah apa namanya yang dikeluarkannya, bukannya digabung dalam umurnya. Gitu. Lalu yang ketiga, wa fi mi'atin wa wahidatin salasu syiahin. Wa fi arba'i mi'atin sampai 400. Berarti 201 sampai 399. Keluarin 3 kambing. Udah punya 300, cuma dikeluarin 3 kambing. Gampang nggak tuh zakat? Berat ya? Agak berat. Ya. Cuman 3 kambing dan 300. Jadi berapa? Jadi 397. Ya kan? 400. Fi arba'i mi'atin arba'u syiahin sama fi kulli mi'atin syatun. 400 mentok nih. 4 kan? Selebihnya seperti tadi apa? Setiap kelipatan 100 itu tambahnya 1 kambing. Paham ya? Kalau jumlahnya belum mencapai pada batas nisabnya, maka dia wajibnya seperti sebelumnya. Artinya misalkan 40, 45, 50, 60 belum sampai 121, maka wajibnya adalah 1 kambing. Nanti urusan kambingnya nggak bisa ngurus. Banyak Pak. Ya, di balik kambing ada duitnya ini. Suara juga itu. Perhatikan lagi. 40 ke 120 keluarin 1 kambing. 121 ke 200 keluarin 2 kambing. 201 ke 399 keluarin 400 4 kambing. Ya. Kalau 250 Ya. Kalau 170 Dua apa? Jangan dua kantong daging, jangan. Dua ekor. Nah, kalau 380 Tiga kambing. 380 Tiga kambing. 3 kambing. Kalau 500 700 berarti setiap kelipatan 100 1. Ya, jadi kalau udah nyampe 400 dia dan tambah 100 lagi tinggal diratain. Kalau punya 1000 Kembali. Kalau punya 1000 kambing 1000 kambing Enggak. 10 dari 1000 berapa persennya tuh? 0,9. Berapa? Hah? 0,0%. Nggak nyampe 1 kan? Nah, jadi itulah yang dikeluarin untuk zakat. Paham kan nih? Kalau punya kambingnya tak. Kalau punya kambingnya. Kalau nggak punya apa? Ya kan nanti bisa aja Allah rezekiin. Apaan Tapi rezeki? jadi kambing ya, Mon. Ada yang ngurusin masih full. Nanti yang apa namanya negara produk susu di mana?
susu sapi. Kali. New Zealand, Selandia Baru. Ya, nanti kan. Lanjut. Di sana itu negara yang menghasilkan susu terbesar di dunia. Ya, di sana rata-rata mayoritasnya penduduknya adalah peternak. Bukan peternak, petani. Kenapa disebut petani? Karena ya dia kalau ternak tuh cuman apa namanya yang kayak di sini tuh, cuman dikandangin doang. Nah, kalau di sana dia beternak, dia juga yang ngidupin rumputnya, dia juga yang ngempanin buat sapinya. Makanya bukan peternak doang, dia disebutnya petani. Ya, dia yang ngidupin rumputnya, nanamnya, kan rumputnya harus kualitas. Ya, jangan rumput sintetis yang dikasih makan sapi. Memang main bola. Ya. Nah, jadi rumputnya dia juga yang bikinin, nyediain, ya. Ternaknya dia juga yang ternakin. Di sana dia ternak bukan 10-20 tapi ratusan. Ya. Hah? Nah, ini nih Ambon rencana pengen hidup di sono katanya. Mister Ambon. Ya, mau beli susu murni gitu. Naturalisasi, Bon. Iya. Di diaspora. Udah ya. Lanjut. Nah, jadi ya yang dimaksud daripada zakat ternak ini, ya yang dimaksud dari zakat ternak ini adalah hewan yang dimiliki dan digembala, ya, digembala di ladang yang dibolehkan, ya, bukan di ladang, bukan apa namanya lahan yang tidak diperbolehkan. Nah, ini hitungannya udah selesai. Kontak kemarin sudah. Sapi cuman ini, kambing sampai 400 dan kelipatan 100. Sapi sampai 40, terus kelipatan dari 30 sampai 40. Sampai sini ada yang tanyain? Dan yang dikeluarkan untuk zakat, nih perhatikan ya, itu sama seperti apa yang dikeluarkan untuk korban. Tidak boleh cacat, tidak boleh apa namanya sakit, ya, harus benar-benar yang terbaik. Karena zakat itu wajib, sedangkan korban itu sunnah. Tapi persyaratannya sama, karena menyangkut juga hewan ternak, gitu, ya. Dan zakat semuanya harus yang terbaik, ya. Tidak boleh yang sisaan, tidak boleh yang apa namanya produk gagal. Ya, ada kambing cacat, umurnya pas, ya, dia keluarin buat zakat. Nah, ini yang tidak jadi sah, ya. Ya, ini yang nggak boleh dikeluarkan untuk zakat, apapun itu zakatnya, ya, mau zakat hewan ternak, mau zakat apa namanya pertanian, ya, perkebunan. Ya, kalau pertanian berarti padi, ya. Nah, itu juga padi ketika dipanen, maka yang dikeluarkan harus yang terbaiknya, bukan yang jeleknya, ya. Terus apa namanya perkebunan juga, ya, anggur, kurma, ya, itu juga kena daripada zakat apa namanya perkebunan. Itu juga harus yang terbaik yang dikeluarkan. Jadi paham? Ya, bukan masalah ngeluarin, oh saya udah ngeluarin zakat, ya, bukan itu saja, tapi harus yang terbaik yang dikeluarkan. Kalau hewan ternak berarti sama seperti orang yang kurban, ya, nggak boleh curang tuh. Kalau curang, ya berarti zakatnya ditolak. Nah, jadi sampai sini, ya, kita pahamin, ya. Habis itu nanti kalau kita ngalamin
tinggal kita amalin. Ya. Kalau kita punya harta yang wajib dizakatin, ingat-ingat sama zakatnya. Ya. Kayak Anda punya sawah nih. Amin. Udah ada di Banjar. Itu Anda terima uang panen, itu udah bersih. Ente jangan nyeleweng, ya. Tersesat lagi dari mana? Itu Anda terima hasil panen setelah dipotong semuanya. Dari sekian banyak itu sawah, itu dipotong menjadi 3 bagian. 1 buat zakat pertama, 2 buat yang ngelola, selebihnya buat Anda sebagai pemilik. Berapa itu? Hah? Ya nggak gede juga. Milikir. Padi itu ya harganya murah dari bawahnya murah, nanti ke atasnya mahal. Dari asalnya nanti udah nyampe kota mahal. Begitulah ya. Kecuali kita makannya di sana, di sawahnya tuh. Iya. Kope-kopein deh tuh gabahnya. Dah, setelah ini zakat hewan ternak, nanti kita masuk pada wan naqdani huma adz-dzahabu wal fiddah. Zakat emas dan perak. Ya, emas dan perak. Anna an-naw' ats-tsani min al-amwal allati tajibu fiha az-zakah adz-dzahabu wal fiddah wa inna ma tajibu zakatuha bi syartin. Bagian yang kedua dari harta yang wajib dizakatin adalah emas dan perak. Ya, tapi itu semua dengan syarat. Jadi emas dan perak itu harus dengan syarat. Apa syaratnya? Antamdi alaihima haulun kamilun. Syarat zakat emas sama perak itu dia harus lewat 1 tahun sempurna. Lewat 1 tahun sempurna. Ya, jadi siapa orang yang megang emas sama perak, dia harus sudah melewati 1 tahun penuh. Itu kucing salak bukan? Kucing bersin. Kirain jadi kambing. Lanjut. Ya. Jadi syaratnya dia harus lewat 1 tahun. Wahuma fi milkil muzakki. Yang pertama tadi. Yang kedua, emas sama peraknya ini harus sepenuhnya punya kita. Ya, ada pemiliknya. Ya, bukan tiba-tiba kita nemu emas terus habis itu kita zakatin, enggak. Jadi emas ini harus pemiliknya ada. Bukan orang tiba-tiba nemu emas itu udah jadi milik belum? Ada orang nemu emas 50 kilo, udah jadi pemilik belum? Belum. Harus ada proses. Apalagi emas, ya. Barang temuan itu, ya, barang temuan misal itu dia punya waktu untuk dia ngasih kabar kehilangan. Ya, kalau barangnya itu tidak terlalu berharga, maka waktunya nggak banyak. Kalau barang itu berharga, maka waktunya panjang. Misal seperti emas ini nih. Maka nggak cukup sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Dan itu harus tiap saat dia ngasih tahu informasi kehilangan. Ya, setelah nanti melewati batas waktu dia berusaha untuk nyari pemiliknya, maka boleh dia memiliki barang temuan tersebut. Jadi bukan tiba-tiba dia temu langsung menjadi hak milik, enggak.
Bukan begitu caranya kalau kita nemu barang hilang. Paham ya? Jadi begitu. Jadi harus punya pribadi, ya, emas dan perak. In lam yakuna ma'dinan aw rikazan. Ya. In lam yakuna ma'dinan aw rikazan. Itu kalau tadi nemu, ya, nemu barang hilang. In lam yakuna, walaupun nih bedanya ya. In lam yakuna, walaupun emas dan perak ini bukan dari ya. In lam yakuna, jika tidak ada dia naqdan, itu ma'dinan aw rikazan. Tambang sama harta karun, ya. Tambang emas itu kan ngegali, ya, dicari itu. Dan juga harta karun. Kalau harta karun dan juga tambang emas itu nanti urusannya beda lagi, ya. Urusannya beda lagi. Zakatnya ada pembahasan sendiri. Jadi yang dimaksud dari zakat emas dan perak di sini adalah emas yang dimilikin. Misal, aneh beli emas nih, ya. Habis beli emas, emasnya disimpan. Disimpan berapa lama? Setahun penuh. Setelah emas itu setahun penuh kita simpan, enggak berkurang, bahkan bertambah, maka emas yang kita simpan itu kena zakat, ya. Wa an yakuna nisaban wa nisabud zahab 20 miskalan wal fiddah 100 dirhamin, ya. Dan emas ini punya nisabnya adalah 20 miskal. Nanti ini kita hitung-hitungin, ya. Wal fiddah, kalau perak itu nisabnya 200 dirham. Pernah lihat dirham nggak? Dinar, dirham pernah lihat nggak? Uang. Dinar itu bentuknya uang dari emas. Kalau dirham uang dari perak, ya. Nah, itu sekitar 200 dirham kalau perak, ya. Wal miskal miqdaru qaflatin wa nisbin yamaniyah wallahu a'lam bishawab. Nanti Anda beli dulu dah dirhamnya, ya. Sama dinar. Ada kan di warung tuh? Ada. Yang kamunya Mas Ipul gimana? Yang apa? Yang di toples tuh, yang ada kuning tuh. Coklat dalam coklat. Dah sampai sini, ya. Pembahasan kita tentang zakat ternak, sapi, kambing, dan pembukaan naqdan emas dan perak, ya. Mau punya emas apa mau punya sapi? Mas Ipul. Sapi. Ya, punya semuanya dah. Tinggal minta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله وتوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا وينجب عمل في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط رحاله فتكشاهل منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة بسوداء أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار